Ginti. Bisa Kalina. Gifari. Inka Aulia. Kiki Bayu. Nepa Palena. Panji Sarjaya. Sakila Reski. Oke. Syakira Sabana. Napia Ramadhani. Wahyu Kurniawan. Ya, alhamdulillah ya, hari ini hadir semua berarti sehat. Ibu senang kayak gitu ya. Harus semangat datang ke sekolah. Nah, seperti biasa ya, sebelum kita memulai pelajaran biar lebih semangat lagi, Ibu mau kalian menyanyikan satu lagu wajib ya. Satu lagu wajib ditentukan Indonesia Raya ya. Supaya apa? Supaya timbullah jiwa nasionalisme kita sebagai generasi penerus. Supaya kita cinta terhadap tanah air. Jadi sama-sama kita nyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Sekarang semuanya coba berdiri ya. Berdiri. Kita sama-sama nyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Hitungan ketiga langsung Indonesia Raya. Oke. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, sekarang tepuk tangan dulu nak. Semangat ya. Sekarang semuanya duduk kembali, duduk yang rapi ya. Duduk yang rapi. Oke. Ibu mau tanya nih, ya. Ibu mau tanya sebelum kita ke materi kita, Ibu mau tanya. Ada nggak yang tahu apa arti aturan? Ada yang tahu apakah itu aturan? Ada yang tahu nggak? Aturan. Oh ya, Syakira, silakan. Tata tertib. Aturan adalah tata tertib. Ada lagi yang mau jawab? Apa itu arti aturan? Oke, tadi Syakira menjawab tata tertib. Baiklah, ya kan? Jadi aturan itu adalah segala sesuatu yang harus kita taati, kita ikutkan, kita laksanakan. Itulah yang dikatakan dengan aturan. Oke, sekarang coba kalian ambil buku pelajarannya. Ya. Siapkan buku pelajarannya. Oke, ambil ya. Sudah? Coba
baca mengenai aturan ya nak ya. Kita baca mengenai aturan. Oke. Nah, sekarang ibu mau tanya. Tadi Syakira sudah menjawab aturan itu apa tadi? Harus ditaati. Tata tertib ya, aturan itu tata tertib. Oke. Yang dikatakan dengan aturan adalah segala sesuatu yang harus diikutkan, ditaati, dilaksanakan, dipatuhi, ya kan? Kenapa? Kenapa peraturan itu harus ditaati? Karena jika tidak ditaati, tidak diikutkan, maka bisa apa? Bisa apa? Bisa kena sanksi atau hukuman. Nah, jelaskan ya. Jelaskan. Jadi di setiap tempat itu ada dia istilah aturan terbagi menjadi dua jenis ya. Ada aturan yang tertulis, ada juga aturan yang tidak tertulis. Ya. Aturan yang tertulis itu maksudnya aturan yang dibuat oleh lembaga masyarakat formal. Jadi kalau dia tertulis itu formal, ya. Contohnya itu seperti undang-undang. Kemudian contohnya seperti aturan yang ada di sekolah, ya. Aturan yang ada di sekolah. Kemudian aturan yang tidak tertulis. Nah, berarti itu aturan yang tidak formal, ya. Contohnya itu seperti aturan adat istiadat, ya kan? Kemudian contoh simpelnya itu contoh di keluarga, aturan di keluarga. Itu tidak formal ya. Di rumah ada aturan? Ada aturan. Nah, ibu mau tanya, jika kita tidak patuh terhadap aturan, maka apa yang akan kita alami? Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Oke, saya. Kita bisa kena hukuman dan bisa berantakan kerjaannya. Oke, iya. Jadi, jika kita tidak mentaati peraturan, maka kita akan bisa kena hukuman, bisa kena sanksi, atau bisa saja kerjaan kita itu berantakan, ya. Kemudian ibu mau tanya, ada nggak yang tahu aturan di sekolah apa saja? Aturan di sekolah, ada yang tahu? Siapa? Alisa, silakan menjawab. Aturan di sekolah, apa aturan di sekolah? Contoh aturan di sekolah apa? Ada yang tahu? Ya, sini Pak. Hadir tepat waktu, menjaga kebersihan. Jadi aturan di sekolah kita, tepuk tangan dulu ya untuk siapa jawabannya tepat. Ya, aturan di sekolah itu salah satunya datang tepat waktu, membuang sampah di tempat sampah, ya kan? Ada lagi yang bisa jawab aturan di sekolah contohnya apa? Siapa yang bisa jawab? Tadi si Nepa sudah jawab ya. Datang tepat waktu, membuang sampah pada tempat sampah. Lagi? Ada yang mau jawab aturan sekolah? Banyak aturannya kan? Siapa yang mau jawab? Alisa, aturan di sekolah apa contohnya? Melaksanakan piket, iya. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan tujuan pembelajaran kita kali ini, ya. Jadi nak, tujuan pembelajaran kita kali ini mengenai aturan yang pertama itu adalah agar peserta didik itu mampu mengidentifikasi dan melaksanakan aturan yang ada di sekolah dan lingkungan tempat tinggal, ya. Itulah tujuan kita. Yang kedua, agar peserta didik itu mampu mengidentifikasi dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Itulah tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Oke, sekarang Ibu mau kalian melihat video ya. Nanti Ibu putarkan video.
Oke, sebelum kita melihat video, Ibu mau supaya lebih semangat lagi kita buat tepuk semangat kita ya. Masih ingat kan? Oke, ya. Semuanya ya. Tepuk semangat. Oke, kita lihat videonya ya. Nanti kamu perhatikan videonya. Nanti ada pertanyaan dari Ibu. 1, 2, 3. Ini dia videonya. Adalah suatu Perhatikan ya. adalah apa sih aturan itu? Lalu apa tujuan dia dengan aturan? Dan apa sih akibat melanggar aturan? Yuk kita cari artinya. Aturan adalah suatu tatanan atau petunjuk, kaidah, ketentuan yang dibuat untuk mengatur suatu hal. Aturan-aturan adalah segala sesuatu yang harus ditaati dan apabila melanggarnya maka akan diberikan hukuman. Peraturan itu juga disebut dengan tata tertib. Aturan itu wajib dipatuhi. Adanya aturan akan tercipta kenyamanan dan ketertiban. Aturan di sekolah adalah tatanan untuk mengatur sikap dan perilaku di lingkungan sekolah. Aturan sekolah itu dibuat oleh kepala sekolah dan guru. Nah, aturan wajib ditaati oleh setiap warga sekolah. Dengan mentaati peraturan, kegiatan belajar dapat berlangsung dengan lancar. Berikut adalah contoh-contoh aturan di sekolah. Yang pertama, memakai seragam sekolah. Seragam sekolah adalah seperangkat pakaian standar yang wajib dikenakan di lingkungan sekolah. Setiap sekolah memiliki seragam yang berbeda-beda. Memakai seragam sekolah sesuai aturan. Memakai seragam harus beserta dengan kelengkapannya seperti ikat pinggang, dasi, topi, dan kaos kaki yang bersih. 2. Datang di sekolah tepat waktu. Datang ke sekolah harus lebih awal. Usahakan sebelum berdiri. Terlambat datang berarti melanggar aturan. Supaya tidak terlambat sekolah, kamu harus bangun pagi dan tidak tidur terlalu malam. 3. Mengikuti upacara bendera. Hari Senin di sekolah diadakan upacara. Tujuannya untuk melatih kedisiplinan dan menanamkan rasa nasionalisme. Mengikuti upacara bendera merupakan aturan yang wajib dilaksanakan oleh segenap warga sekolah. Upacara bendera harus dilakukan dengan hikmat dan tidak boleh bersikap gurau. 4. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Sebelum dan sesudah melakukan kegiatan belajar, kita diharuskan untuk berdoa. Berdoa itu dilakukan secara khusyuk. Dalam berdoa, kita menyampaikan permohonan kepada Tuhan agar senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar, serta keselamatan dalam perjalanan pulang ke rumah. Berdoa merupakan pengamalan sila ke-1. 5. Masuk dan keluar kelas secara tertib.
patuhinya aturan sekolah dapat mengganggu proses belajar mengajar di kelas. Misalnya, buku piket yang tidak melaksanakan piket. Akibatnya, saat digunakan untuk belajar, keadaan kelas menjadi kotor, sehingga suasana belajar pun tidak nyaman. Ketiga, lingkungan sekolah menjadi kotor dan tidak sehat. Ketidaktaatan siswa dalam membuang sampah di lingkungan sekolah terlihat berserakan di mana-mana. Akibatnya, lingkungan sekolah menjadi kotor dan tidak sehat. Selain itu, lingkungan sekolah menjadi tidak nyaman dan siswa pun mudah terserang penyakit. 4. Suasana sekolah tidak kondusif. Situasi kondusif di sekolah akan tercipta jika semua warga sekolah mematuhi aturan yang berlaku. Tanpa adanya aturan, mustahil suasana kondusif akan tercipta. Oke, mana tepuk tangannya? Itulah tadi ya sekilas mengenai video mengenai aturan di sekolah, ya kan? Sudah nampak tadi ceritanya kan? Nah, ibu mau tanya lagi. Tadi kan kita sudah nonton ya, sudah melihat videonya. Ibu mau ada orang yang bisa menjawab pertanyaan ibu ya? Angkat tangannya nanti baru silakan jawab. Jadi dari setelah kamu menonton video ini tadi, siapa yang tahu aturan apa saja yang ada di sekolahmu? Di sekolah kita apa saja aturannya? Ada yang bisa jawab? Yuk, aturan yang ada di sekolah. Ya, silakan deh Pak. Buang sampah pada tempatnya. Ya, lagi ada lagi? Siapa yang bisa jawab? Ya. Delia apa? Berbahasa dengan sopan. Bagus. Lagi, aturan yang ada di sekolah. Ya, Alisa? Melaksanakan piket kebersihan ya. Ada lagi yang mau jawab aturan di sekolah? Ya? Syakira? Memakai seragam yang rapi. Oke, itu tadi beberapa aturan yang ada di sekolah kita ya kan. Tapi masih ada lagi aturannya. Yang pertama, yang paling pertama itu datang ke sekolah harus tepat waktu ya. Datang ke sekolah itu harus tepat waktu. Nah, dari gambar-gambar yang tadi, apakah itu menunjukkan suatu aturan? Ya? Mana suaranya? Contoh-contoh gambar aturan ya. Satu pertanyaan lagi Ibu mau tanya. Siapa yang bisa jawab ini ya? Nah, di mana sajakah aturan itu dilaksanakan? Ya? Ika dulu, di mana Ika? Di sekolah, tempat bermain, tempat bekerja. Iya, aturan dilaksanakan di sekolah ya. Ada lagi yang tahu di mana saja aturan? Depa? Di rumah. Oke, ada lagi? Ada lagi mau jawab? Oke, jadi nah aturan itu dilaksanakan di mana saja ya. Contohnya di rumah, di sekolah, di tempat kita bermain, di tempat bekerja, bahkan saat kita ke kolam renang pun ada aturannya. Ada yang tahu aturan di kolam renang apa? Ya, tidak boleh? Tidak boleh lari-lari. Ya, kenapa? Kalau lari kenapa? Bisa jatuh, berbahaya ya. Itu dia sanksinya. Ada lagi yang tahu? Ya, Pak? Iya, kalau di kolam renang ada lagi aturannya. Tidak boleh memakai sendal di lokasi kolam renangnya ya. Jadi setiap tempat itu pasti memiliki aturan, ya kan? Kenapa? Kenapa harus pakai aturan? Nah, supaya apa? Kenapa semuanya harus pakai aturan? Supaya hidup kita itu lebih
Ada yang bertanya? Tidak? Oke, si Panji? Oh, untuk apa aturan dibuat? Oke, Ibu ulang sekali lagi. Jadi aturan itu dibuat supaya kita itu bisa hidup dengan tertib, dengan nyaman, aman, dan harmonis, ya. Karena hidup itu memang harus teratur. Contohnya saja, saat kamu bangun pagi ke sekolah, kalau kamu bangunnya jam 7, maka ke sekolah bisa terlambat. Maka dibuatlah aturan, ya. Dibuatlah aturan di rumah kamu. Bangun pagi jam berapa? Ada yang jam 5, ada jam berapa? Jam 3, dia mau sholat apa? Tahajud ya kan? Bangunnya jam berapa lagi biasanya? Paling lama jam 6 sudah siap-siapan pergi ke sekolah biar tidak terlambat. Nah, itulah gunanya aturan dibuat ya, supaya disiplin. Oke? Ada yang bertanya? Sudah paham? Ya, sudah paham yang mengenai aturan kan? Nah, ada yang bertanya nggak kan? Kita lanjut ya. Kita lanjut sekarang. Ibu mau membagikan kelompok. Ya, Ibu mau kita membagikan ke kelompok. Ibu buat ada 4 kelompok ya, sesuai sama bangku kalian. 1, 2, 3, 4. 4 kelompok. Nah, Ibu bagikan tugasnya. Ya, jadi yang dikatakan dengan kerja kelompok itu berarti kerjanya sama. Jangan fokus sama satu orang. Ya, kerjanya sama-sama dibagi supaya cepat selesai. Oke. Dibagi ya, Nak ya. Ini kelompok 1. Itu bukunya Nak. Nah, yang fokus sama ini aja. Yang lain biar gak semua bukunya disimpan aja dulu. Nah, gimana? Iya, ini kerjakan semua. Dia dibagi biar cepat selesai. Ya. Nah, itu Ibu bagikan tugas kelompok. Ya, ada berapa lembar itu? Ada 4. Dibagi kerja sama. Jangan cuma satu orang saja yang kerja. Nah, kalian jawab ya pertanyaan itu, kemudian ini ya, buat dulu nama kelompok kalian. Ya, yang di atas buat dulu nama kelompok. Kemudian kamu baca dulu, baru setelah itu kamu jawab. Ya, kamu jawab secara berkelompok. Diskusikan apa jawabannya. Paham? Paham. Ayo. Siapa yang nggak paham biar Ibu bantu. Jangan satu orang saja yang menulis. Dibagi. Ayo. Dibagi. Buat dulu nama kelompoknya. Nama kelompok ini apa? Ini namanya nama kamu. Buat. Kamu kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok 2. Ya. Dibagi nanti tugasnya. Ada yang buat tentang konsep, kan? Disiapkan dulu dijawab ya. Cara berkelompok, semuanya bekerja. Oke? Semua dijawab. Tapi kerjanya kerja sama. Ayo. Yang tidak paham boleh tanya Ibu. Ya, ini kelompok berapa ini? 4 ya. Abdal dikerjakan, Abdal. Bantu kawannya. Jangan fokus sama satu orang. Jangan difokus sama satu orang. Nih, buat nama kelompoknya. Ya, sini kamu kelompokin namanya siapa aja. Yuk, buat.
tugasnya apa saja? Yang itu adalah titik. Apa yang memiliki tugas ini dijawab. Jadi ada pertanyaan kan? Apakah gambar-gambar tersebut merupakan bentuk pelanggaran? Nah, jawab nomor 1. 10 menit ya. Sudah dapat? Kita apa saja yang ini dijawab juga. Paham? Siapa yang nggak paham? Nah, ini dijawab. Kamu tengok gambarnya. Kamu lihat gambarnya ini. Apakah gambar-gambar tersebut merupakan bentuk pelanggaran aturan? Ada kan ini? Jawabannya 1. Buat jawabannya Pak. Kerjasama biar cepat selesai. Kalau nggak tahu boleh tanya lagi. Kerjasama Disa. Kerjasama sama kawannya ya. Jangan bawa sendiri aja. Ini kemana sudah selesai? Jangan lama-lama. Apa Neva? Apa? Afifa? Dia nama pertama tulis. Alisa. Ya Alisa tapi yang mau dan saya sendiri bukan. Buat namanya. Ya. Boleh diskusi tapi jangan ribut ya. Eja, kakinya Eja, duduknya yang sopan, Eja. Nah ini kan kita diskusi. Yang ditanya ini sikap apa aja yang dibuka aja nak, dibuka karena ini kerja kelompok, bukan kerja pribadi ya. Dibuatlah bahasanya, ya. Gambar tersebut merupakan bentuk pelanggaran. Jangan iya aja sekali. Buat sambungannya, buat bahasanya. Nah, jangan iya aja. Iya kan? Gambar tersebut buat ini. Yang nomor 1, buat nomornya kamu jawab pelanggaran. Nah, jawab. Iya. Gambar. Tengok lagi, dibaca lagi. Iya. Pertanyaan Oke, bagus. Sudah tulis.
Mana yang mau dicoret-coret? Jangan dicoret-coret. Salah gitu ya. Atau kayak mas? Mau diganti? Mau diganti? Oke. Pakai info coba atau dicoret dari saja, dari saja. Ya. Makanya tentukan dulu aturannya. Ya, tentukan dulu. Nanti itu peta konsepnya kamu presentasikan ke depan ya, secara berkelompok, bergilir nanti. Kemudian kelompok lain nanti harus memberikan pertanyaan. Nah, makanya tentukan dulu aturannya. Siap ya? Dengan suara yang kuat. Berarti paham ya? Ada yang mau bertanya? Oke, waktunya tinggal 5 menit lagi. Ya. Peta konsepnya jangan lupa karena itu yang akan kita tampilkan ke depan. Ya. Peta konsepnya. Yang mana yang nggak tahu? Yang mana yang nggak tahu? Ini kan nomor 2. Apa akibat jika A? Bualah yang A dulu. A, apa pertanyaan A? Datang terlambat ke sekolah. Apa akibatnya kalau terlambat? Ayo, apa akibatnya? Kalau terlambat, kenapa? Nah, tulislah di sini. Nah, baru yang B. Yang B, membuang sampah sembarangan. Apa akibatnya? Buat ya yang sini B. Nah, makanya jangan dulu buat nomor-nomornya kalau belum siap. Nah, yuk. Sekarang jawab ya gini. Tahukah kamu mengapa harga tujuan itu di dunia tahu? Paham kan? Itu yang di bawah siapkan ya. Pertanyaan yang terakhir yang ini. Bagus? Ya. Apakah akibatnya jika
Jangan fokus sama satu aja. Jawab. Ya, jawab di sini. Ayo, waktunya sudah mau habis. Selesaikan. Selesaikan ya. Sama berapa? Mana nomor 2? Mana nomor 2? Mana nomor 2-nya? Nah, mana nomor 2-nya dibuat? Nomor 2A dibuat. Nomor 2 ya kan nomor A ini kan? Nah, 2A buat coba. Nah, baru yang B. Membuang sampah sembarangan. B buat di sini B. B, membuang sampah sembarangan. Apa akibatnya? Apa akibatnya? Baru di sini yang C. Mencoret-coret dinding di kelas. Apa akibatnya? Kamu jawab di sini. Kalau coret-coret dinding bagaimana? Hah? Kamu tulis lah di situ, ya kan? Di kolom yang itu kamu tulis. Yang ini sudah siap, nak? Yang mana ya? Ini sudah kamu isi kan? Baru kamu isi yang ini. Tahukah kamu mengapa aturan itu harus dipatuhi? Jawabannya tahu, misalnya kan? Jika aturan itu ada, maka apa yang akan terjadi? Jawab lagi. Paham kan? Gampang cara kerjanya. Ini kelompok sudah siap? Kelompok 1? Bu, udah siap. Sudah siap? Sebentar ya, Nak ya. Yang ini, tahukah kamu mengapa aturan itu harus dipatuhi? Jawabannya iya, tahu. Kan? Jika aturan tidak dilaksanakan, maka apa yang akan terjadi? Jawab lagi. Paham? Paham ya? Ini sudah siap? Kalau sudah siap, coba siapkan untuk persentasenya. Ya kan? Jadi ya, nanti ini yang kamu terima. Maka kelompok lain nanti akan bertanya. Ya. Kelompok lain nanti wajib bertanya ya saat kawannya ke depan. Dibantui kawannya ya, jangan fokus sama satu orang. Iya diisi. Tahu nggak? Boleh di bawah aja. Kalau ada yang salah diganti di bawah aja. Yang itu kamu jawab ini. Ayo, ayo. Bantu kawannya yang belum selesai. Jawabannya sudah tahu kan? Nah, di bawahnya lagi. Jika aturan tidak dilaksanakan, maka apa yang terjadi? Kami jawab di bawahnya. Oke, biar lebih semangat lagi ya. Biar nggak bingung, biar nggak capek kali, kita tepuk tangan semangat dulu. Yuk. Semuanya, sekarang perhatikan Ibu. Tepuk semangatnya mana? Tepuk semangat. Oke. Siapkan ya. Siapa kelompok mana yang sudah mau selesai? Angkat tangannya kelompoknya yang sudah selesai. Waktunya sudah mau habis. Atau perlu kita isi mundur?
Lima apa? Ya. Habis? Sudah habis? Ibu hitung mundur ya. 10, 9, sama-sama. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Oke. Sudah ya. Oke, sudah siap semua ya? Ya. Sekarang ibu mau setiap kelompok mengumpulkan ke depan ya, 1 orang. Tiap kelompok 1 orang ambil hasil kerjanya. Ya. Peta konsepnya tinggalkan. Yang dikumpul, yang ditulis penjawaban. Ya, ayo 1 orang aja. 1 orang. Ya, siapa nih? Peta konsepnya tidak nak. Ya, kelompok mana yang belum kumpul? Ya, 1 lagi. Ya, sudah selesai ya tugas kelompoknya. Sekarang ibu mau setiap kelompok nanti bergilir ya mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, membacakan peta konsep yang sudah dibuat ya. Kita mulai dari kelompok 1 saja dulu ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kalau kelompok 1 tampil, maka kelompok yang lain memperhatikan dan nanti wajib memberikan pertanyaan. Paham? Oke, silakan kelompok 1. Yuk semuanya ke depan. Kelompok 1. Udah tuh nak? Udah tuh. Ya, tengok jalannya ya. Ya. Bawa peta Low konsep. battery, please charge. Ya. Mari ke depan kita dengar. Yang dengar kawannya. Yang lain perhatikan, dengarkan ya. Presentase ke depan. Yang lain memperhatikan. Oke, bisa kita mulai? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 terdiri dari Dila, Atifa, Ajum, Akla, dan saya sendiri. Kami akan membacakan hasil kerja kelas kerja kelompok kami mengenai aturan di sekolah. Aturan di sekolah yang kami buat ada 5. 1. Memakai seragam sekolah yang rapi. 2. Datang ke sekolah tepat waktu. 3. Mengikuti upacara bendera. 4. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. 5. Masuk dan keluar dengan inilah hasil kerja kelompok kami. Sampai di sini ada yang mau bertanya teman-teman. Ada yang ingin bertanya dari kelompoknya itu yang ke depan? Ada yang bertanya? Tadi kan sudah disebutkannya itu aturan di sekolah, memakai seragam sekolah yang rapi ya kan, kemudian datang ke sekolah tepat waktu. Ada yang ingin bertanya? Angkat tangannya nak, biar tahu kawan ya. Saya kira silakan. Harus memakai seragam rapi. Nah, ada yang nanya apa itu harus memakai seragam rapi? Kita harus memakai seragam dan Seragam rapi berarti lengkap ya kan? Iya, maksudnya memakai seragam yang lengkap. Kalau hari Senin pakainya baju apa? Warna apa? Iya, putih merah ya kan? Kalau hari Jumat Sabtu pakainya apa? Harus sesuai. Iya. Kalau pakaian olahraga, pakaian olahraga. Ya seperti itu. Ya silakan lagi. Tutup ini. inilah hasil Terima kasih.
lebih kuat lagi suaranya, lebih semangat lagi menyebutkan aturan-aturan yang kamu buat tadi. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kerja, kami dari kelompok 2 yang Eja, Dias, Hafiz, dan saya sendiri. Kami akan menunjukkan hasil dari kerja kelompok kami. Ya, buat suaranya nak, biar dengar. Akhir bulan di sekolahku. Ya. Dan tepat waktu memakai seragam dengan rapi, tidur sampai pada tempatnya, melaksanakan tiket kelas, berbahasa dengan sopan. Iya. Inilah hasil kerja kelompok kami. Sampai di sini anak-anak. Iya, adakah yang ingin bertanya dari kelompok ini? Ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, tutup. Nah, terima kasih. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kelompok yang kedua ini hampir sama juga ya aturannya ya kan dengan yang pertama tadi. Oke, berikan tepuk semangatnya. Oke, terima kasih. Oke, masih juga kurang semangat ibu orang yang berikutnya. Semangat lagi ya, ngomongnya lebih kuat lagi. Ayo kita sambung kelompok berikutnya. Nah, ini kuat nih suaranya nih. Yuk ke depan lagi nak, biar kuat suaranya. Biar kawannya dengar. Perhatikan ya, kalau ada yang beda angkat tangannya kalau ada bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kerja kelompok yang pertama waktu pagi, saya Nana, Nadia, dan saya sendiri. Ya, kuat suaranya nak. Yang kelompok kami yang pertama datang tepat waktu, yang kedua pakai seragam sekolah, yang ketiga buang sampah pada tempatnya, yang keempat berbahasa sopan, yang kelima tidak boleh mencuri. Tidak boleh. Itulah tadi itulah kerja kelompok kami yang sudah kami buat. Sampai di sini ada yang mau bertanya teman-teman? Ya. Ada yang bertanya? Oke, Alisa silakan. Apa itu berbicara sopan? Ya, berbicara sopan katanya tuh. Bagaimana itu? Berbicara sopan dengan sopan Dengan bahasa yang sopan, tidak kasar, tidak kuat-kuat ya kan? Tidak membentak-bentak. Gunakan bahasa yang baik maksudnya. Ada lagi yang ingin bertanya? Nah, tidak. Berarti semua yang dibuat sama kelompok ini sudah paham semua? Paham? Oke, silakan tutup kelompoknya. Ayo. Assalamualaikum. Terima kasih Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk semangatnya nak. Oke. Nah, kelompok yang terakhir. Silakan ke depan. Oh, ini dia. Rombongan Sigi Fahri ya kan? Yuk, tentukan siapa yang bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membacakan aturan di sekolah. Saya sendiri. Ya. Pertama,
Rambut laki-laki tidak boleh panjang. Sampai di sini ada yang ingin bertanya teman-teman. Apa itu tidak boleh mencoret-coret dinding? Ya, Syakira, silakan jawab. Iya, itu perbuatan yang salah ya kan, karena bisa merusak dinding. Tadinya dindingnya cantik dicoret-coret jadi jelek, rusak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Tidak? Sama semua seperti ya, Alisa? Ayo. Tidak boleh berkelahi itu tidak boleh bermain kasar. Tidak boleh bermain kasar, itu artinya ya kan. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak? Nah, kalau ibu mau nanya itu, rambut tidak boleh, rambut laki-laki tidak boleh panjang ya? Ayo, kenapa? Karena bakalan dihukum dan bisa mengganggu konsentrasi saat belajar ya kan. Tidak boleh panjang rambutnya yang laki-laki ya. Oke, terima kasih. Tutuplah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk semangatnya nak, ayo. Oke, terima kasih. Nah, ya kan? Jadi kalian sudah ke depan semuanya satu ke tiap kelompok ya kan? Sekarang ibu akan membagikan satu lagi soal, dijawab masing-masing ya. Ibu bagikan soal, kamu jawab masing-masing. Gak boleh apa? Tidak boleh nyontek. Jawab sama pengetahuan kamu sendiri. Bagi ya. Ini nanti kamu isi masing-masing. Masih semangat ya? Masih. Kalau masih semangat, ibu mau dulunya dulu tapi yang rapi. Ya, tetap rapi dan hadapnya jangan mereng-mereng nak. Oke. Mana bukan kita habis saja 13 tahun boleh. Jawabnya masing-masing ya. Yang ini nggak kerja sama. Ini bukan kerja kelompok. Semua sudah dapat? Kamu boleh buat nama kamu yang paling atas. Ya, boleh buat namanya yang paling atas. Oke, sambil mengerjakan tugasnya ya, sambil dengarkan hasil penilaian kerja kelompok yang tadi. Ibu mau bacakan hasil nilainya ya, yang kerja kelompok. Kelompok yang pertama tadi mendapat nilai 80. Tepuk tangannya. Oke. Kelompok yang kedua mendapat nilai 70. Tepuk tangannya juga. Tetap semangat. Ya. Yang kelompok 3 dapat nilai 78. Tepuk tangan juga nak. Ya. Dan kelompok yang keempat yang terakhir mendapat nilai 85. Tepuk tangan yang mana? Oke. Sambil dikerjakan ya.
Oke, sudah siap? Sudah siap? Sudah siap ya? Sudah? Nah, kalau sudah siap, Ibu mau setiap kelompok mengutip hasil tugasnya tadi. Jadi satu orang aja yang ke depan. Ayo. Ayo, sudah siap? Ayo. Siap, kumpulkan satu orang aja. Ayo. Saya kira ambil. Sudah siap kan? Ayo. Siap kan? Satu orang aja, jadi nggak semuanya berdiri. Satu orang aja. Ayo, dari sana Neva. Ayo kutip Neva, udah siap? Kumpulkan satu orang ya. Dari kelompok si Alisa. Yuk satu orang kumpulkan. Ya. Kutip satu orang. Ayo. Sudah siap? Satu orang aja ya yang ke depan ya, biar enggak rame kali yang ke depan. Oke? Oke, sudah selesai. Yang belakang sudah kumpul semua kan? Oke, kalau sudah selesai. Nah, Ibu mau tanya, apa saja yang sudah kalian pahami dari pelajaran ini? Kan tadi kan sudah kita kerjakan ya kan? Apa saja yang sudah kamu pahami? Mengenai apa saja? Apa Delia? Peraturan di sekolah ya kan? Yang kamu apa yang kamu dapat dari pelajaran yang kita terangkan tadi? Dapat? Iya, lagi. Sudah paham semua penjelasan yang tadi? Tadi kan sudah menjawab ya? Sudah menjawab kerja kelompok, sudah juga menjawab soal-soal masing-masing ya kan? Nah, sekarang Ibu mau mengingatkan sama kalian semua ya, kita harus taat terhadap peraturan di mana saja, bukan hanya di sekolah ataupun di rumah, tapi di mana saja ya, di lingkungan tempat tinggal juga seperti itu, ya kan? Kita harus patuh terhadap lingkungan. Kita harus mencerminkan sikap disiplin, ya, harus mencerminkan sikap disiplin, sikap toleransi, ya, sikap toleransi, sikap kebangsaan. Nah, ya, jadi kita harus mencerminkan itu sebagai warga negara Indonesia yang baik. Oke, nah. Nah, untuk pertemuan berikutnya, ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban, ya. Jadi Ibu minta kamu di rumah itu belajar baca bukunya mengenai Eja. Eja dengarkan Ibu nak, ya. Itu mengenai hak dan kewajiban. Hafiz. Yuk Hafiz dengarkan Ibu Hafiz, ya. Di rumah dibaca-baca biar nanti saat kita belajar kamu tidak kebingungan lagi, ya kan? Ya, jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban, ya kan? Oke, sekarang Ibu mau kalian berkemas, susun bukunya yang rapi ke tasnya. Yuk kita berkemas, ya. Kita berkemas dulu. Taruh situ aja, itu punya kamu. Bawa aja. Yuk berkemas, masukkan semua tasnya, peralatannya ke tas. Yuk masukkan susun bukunya, ya. Kalau sudah dimasukkan
duduk yang rapi. Ayo. Nah, sekarang kita seperti biasa ya. Sebelum pulang kita berdoa dulu, ya kan? Yuk duduk yang rapi, nak. Masih ada juga yang masih berteman. Ayo. Doanya pagi. Alhamdulillah ya kan. Oke, hari ini pelajaran kita cukup sampai di sini ya. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak ibu. Yuk seperti biasa ya, yang perempuan dulu ya. Berbaris sama saya dulu. Kenapa harus main?